Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ya kali ini kita akan membahas terkait dengan UAS dengan soalnya dan beberapa ketentuan terkait UAS tersebut. Jadi harapannya nanti ketika UAS mengerjakan UASnya itu nggak salah ya. Jadi ini adalah penjelasan yang lebih detail sebenarnya terkait dengan lembar soalnya. Nanti lembar soal akan tetap dibagikan melalui di link di bawah ya. Jadi bisa kalian cari linknya di bawah untuk dapetin filenya untuk lembar soal, lembar jawabannya juga gitu. Oke, jadi soal di UAS nanti ini sebenarnya terkait digital marketing itu nggak terlalu kompleks ya. Jadi hal yang mungkin sudah jadi keseharian kita karena digital marketing ya kita udah sering banget ngebahasnya. Sering juga menjadi konsumen yang emang ngedapetin informasi atau ngedapetin promosi dari sebuah brand. Nah, tugas yang pertama, jadi kita harus memilih sebuah brandnya dulu. Jadi dari brand apa saja kira-kira yang bisa dipilih. Nah, biar di sini tidak terlalu luas yang nanti akan dibahas gitu ya. Jadi brand banyak banget, tapi di sini yang akan kita bisa pilih hanya ada beberapa saja. Nah, tapi sebelumnya yang perlu saya infokan di sini kalian di sini bertindak sebagai CMO ya. Artinya sebagai CMO adalah orang yang punya tanggung jawab tertinggi di bidang marketing gitu. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalian adalah seorang CMO dari sebuah perusahaan gitu. Nah, perusahaan ini punya brand. Brandnya apa gitu ya. Bisa jadi perusahaannya sama dengan brandnya atau bisa jadi enggak gitu ya. Nama perusahaannya beda dengan nama brandnya. Nah, di sini kalian akan menjadi seorang CEO ya. Jadi cara berpikirnya CEO itu kayak gimana sih? Cara berpikirnya CEO ya strategis ya. Jadi strategis gambarannya big picture banget gitu. Jadi apa yang harus dilakukan itu tentu strategis gitu. Jadi apa aja yang harus dilakukan dalam tahun ini, tahun depan segala macam. Nah, brand-brand yang bisa dipilih adalah brand-brand yang ada di sebelah atas saya ini ya. Jadi di situ ada berapa? Ada Telkomsel, Gojek, Tokopedia, Shopee, Indomie, Matahari Department Store, IndiHome, kemudian Aqua, Sariwangi, Traveloka, Erigo, Wardah, kemudian JNT Express, KFC, Hokben, Captime, Lemonilo, OVO, Dana, sama Uniqlo. Jadi itu adalah brand-brand yang bisa dipilih gitu ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, apa kalau misalnya saya pengen brand yang sama sekali di luar brand yang ada di sini, gimana gitu ya? Jawabannya boleh gitu ya. Jadi boleh sebenarnya pakai brand yang ada di luar ini. Cuman ini biar kalian lebih gampang gitu. Jadi ada beberapa brand yang udah jadi pilihan gitu ya. Mungkin kalian ingat nih, misalnya Erigo contohnya ya. Wah, Erigo kan kenceng banget nih digital marketingnya dan segala macam gitu ya. Apa-apa aja yang udah dilakukan Erigo segala macam, kita udah sering misalnya nerima informasi tersebut gitu. Jadi kayaknya lebih gampang Erigo deh buat saya. Nah, itu boleh kayak gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang kayaknya nggak ada deh, saya pengen merek yang internasional misalnya. Di sini kan mostly mereknya merek-merek nasional ya. Bukan mostly, kayaknya semuanya ya. Di sini merek nasional saja. Nah, gimana kalau misalnya pengen merek yang internasional, misalnya kayak let's say Spotify atau Nike atau lain sebagainya, boleh ya dipilih merek tersebut. Asalkan nanti diberi penjelasan juga di lembar jawabannya. Kenapa akhirnya milih brand tersebut? Apakah karena emang senang banget sama brand tersebut? Nggak apa-apa. Apakah karena memang tadi kayak sering terekspos dengan konten-konten digital marketingnya mereka, itu juga boleh gitu. Jadi itu kira-kira hal pertama yang harus dilakukan ya. Jadi tentukan dulu brandnya. Nah, berikutnya apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, setelah kita dapat brandnya, misalnya tadi Erigo gitu ya. Setelah Erigo, kita harus lakukan risetnya nih. Jadi nggak serta-merta ketika kita udah dapat brandnya kita langsung bisa jawab nggak ya. Jadi harus research nih, harus kita kaji nih brandnya. Oh, Erigo ya. Erigo ini kira-kira apa namanya, berdirinya kapan, kira-kira brand ini tentang apa gitu ya. Apakah hanya tentang apparel gitu ya, tentang pakaian, ataukah mungkin tentang yang lain-lain juga. Nah, itu kita harus paham. Jadi sebelum mengerjakan 3 soal di sini, kita harus paham dulu brand itu adalah brand tentang apa gitu. Jadi
Kemudian di mana kita juga bisa menemukan informasi terkait dengan brand tersebut gitu. Tentu yang pertama biasanya adalah dari websitenya dulu ya, kemudian dari media sosial, dan dari platform-platform lain yang mungkin bisa didapatkan juga di digital marketing. Nah itu yang mungkin akan dibahas juga di materi-materi yang terkait dengan konten marketing dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kita harus paham dulu brandnya apa. Makanya akan lebih mudah ketika kalian memilih brand yang kalian suka gitu ya. Ketika kalian memilih brand yang kalian sering ngedengernya, sering ngedapatin atau terekspos dengan informasi terkait dengan brand tersebut. Oke, jadi kalau itu udah selesai dilakukan, itu belum menjawab pertanyaan apa-apa ya. Tapi itu adalah modal buat bisa ngejawab 3 pertanyaan ini dengan baik. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan segmen konsumen mana yang menjadi targetnya. Jadi sebenarnya kita ngomong STP di sini ya, segmentation, targeting, positioning gitu. Jadi segmen konsumen yang seperti apa sih yang jadi target dari brand tersebut gitu ya. Let's say tadi contohnya adalah Erigo lagi gitu misalnya ya. Erigo ini siapa konsumennya? Apakah anak-anak generasi milenial atau generasi Z gitu ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seberapa akhirnya kita juga ngerti, oke, kalau generasi Z berarti yang pakai di internet banyak dong. Nah, bisa didukung nih dengan data pengguna internet generasi Z dan lain sebagainya. Jadi kita ngerti akhirnya ada keterkaitan antara brandnya, antara digital marketingnya, antara konsumennya, dan antara aktivitas digital marketing nanti yang dilakuin gitu. Jadi semuanya bisa nyambung nanti. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jelaskan aktivitas apa saja atau digital marketing tool apa saja. Dan ya. Jadi aktivitas apa saja dan digital marketing tool apa saja yang digunakan oleh merek tersebut sepanjang tahun 2021. Nah, ini kita scope-nya hanya tahun 2021 aja ya. Kita nggak ngomong 2020, 2019 atau sebelumnya. Kita ngomong yang dipakai sama dia, yang dilakukan sama dia di tahun 2021. Jadi nggak boleh melebar dari itu gitu. Kenapa ini jadi penting? Ya, karena ini pertama adalah ini akhir tahun gitu kan. Ini akhir tahun. Jadi kita pengen flashback nih. Kita pengen ngelihat nih selama tahun 2021 ini dia tuh sekencang apa sih, apalagi dengan kondisi yang pandemi kayak gini ya. Kemudian kalian bisa lengkapin penjelasan kalian tentu ya dengan gambar, dengan link video, link dokumen dan segala macam. Itu boleh banget di lembar jawabannya. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah analisis dari hasil nomor 2 tadi ya. Ketika kita udah ngelihat nih, aktivitasnya apa aja yang dilakukan di media sosial gitu misalnya. Kemudian digital marketing toolnya apa aja, ada media sosial, ada website, ada iklan, dan segala macam. Nah, kira-kira kalau berdasarkan analisis kalian, tools yang mana yang paling punya impact buat brand tersebut di tahun 2021 juga tentunya ya. Jadi nggak lewat dari tahun 2021. Nah, kira-kira yang mana yang paling efektif kayak gitu dan bisa diharapkan nih kalau misalnya di tahun depan dan berikut-berikutnya itu bisa jadi tools yang juga kencang untuk ngedrive baik itu attention maupun conversion ya ke platformnya yang dimiliki oleh brand tersebut. Jadi itu adalah 3 pertanyaannya. Jadi cuma 3 aja pertanyaannya, jadi nggak banyak. Pembobotannya untuk pertanyaannya ini untuk jawabannya ya tentu yang nomor 2 sama nomor 3 itu memiliki bobot yang lebih besar daripada nomor 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang mungkin sekitar 20, 40, dan 40 gitu ya. Cuman 20% yang nomor 1 itu jadi penting banget walaupun cuma 20% nilainya karena ya harus pas, STP itu harus tepat. Oke, di sini ketentuannya adalah ujian dikerjakan secara individu ya. Jadi sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng. Kemudian jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang saya sediakan di link di bawah ini ya, di deskripsi itu bisa diklik untuk lembar jawabannya. Formatnya Word yang saya bagikan, tapi nanti di save-nya tolong jangan sampai kelupa ya. Jadi format yang dikirimkan nanti adalah format PDF. Nah, filenya harus disimpannya dengan NIM-nya kayak gini, F325462 misalnya spasi nama lengkap gitu ya. Nah, file tersebut nanti wajib diunggah di Google Form seperti Google Form sebelumnya ya yang untuk ngumpulin tugas, yaitu di s.id/submit ke Maeda paling lambat tanggal 31 Desember akhir tahun jam 23.59 gitu. Nah, kalau ada keterlambatan berarti
di diskon 50% ya nilainya. Kemudian tentu ini pernah terjadi ya, baik di angkatan kalian dan di angkatan yang di atas kalian gitu ya. Semua bentuk kecurangan, plagiasi, dan lain-lain merupakan perbuatan pelanggaran yang dapat diganjar dengan nilai 0. Dan ini adalah rules yang serius ya. Jadi di sini kita nggak main-main. Kalau misalnya ada plagiasi, ada jawabannya yang sama, ada indikasi dan bisa dibuktikan bahwa memang terjadi kecurangan tersebut, maka di sini tidak segan-segan untuk dinilai jadi 0 ya. Jadi please hati-hati, dikerjakan sendiri seoptimal mungkin gitu. Masih waktunya masih 1 minggu, itu waktu yang cukup banget. Oke, kira-kira itu terkait penjelasan terkait dengan UAS. Kalau misalnya nanti masih ada hal-hal yang belum dipahamin, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk file yang bisa diunduh ya terkait dengan soal tadi, dan kemudian lembar jawabannya ada di deskripsi di bawah. Oke, itu aja dari saya. Selamat mengerjakan UASnya nanti, dan tentu nanti masih ada beberapa materi ya yang masih akan saya deliver sambil ngerjain UAS ini. Cuman nggak terlalu signifikan, nggak perlu ditunggu banget gitu. Cuman untuk melengkapi materi-materi yang sebelumnya, dan juga presensinya juga sekalian ya. Jadi thank you semuanya atas perhatiannya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.